Selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kebaktian Komisi Perempuan yang kita laksanakan melalui online ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri supaya kebaktian kita sungguh menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu pujian Kaulah Harapanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus.
Bapa di surga, dengan sukacita kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Walaupun ada banyak hal yang menakutkan di sekeliling kami, ada banyak hal yang mengkhawatirkan kami, tapi Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore ini kami melaksanakan ibadah Komisi Perempuan BNKP Jemaat Bandung melalui online ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau berkati kami semua. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami dibekali, kami semakin didewasakan, kami semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, dan terlebih menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan ini. Ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu, berikan hikmat sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 24. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam ibu-ibu, kiranya kita semua dalam naungan Tuhan, walaupun kita masih belum melakukan pertemuan ibadah khususnya di Komisi Perempuan oleh karena virus corona yang belum berakhir. Saya yakin dan percaya bahwa kita selalu Tuhan yang menolong kita. Nah, firman Tuhan pada sore ini di bawah tema penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita renungkan tema ini adalah bahwa kita bisa menjalani hidup ini oleh karena penyertaan Tuhan. Kita boleh melakukan pekerjaan dan aktivitas kita oleh karena penyertaan Tuhan. Bahkan kita bisa boleh melalui berbagai macam tantangan, rintangan oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi hidup kita itu kita boleh menjalaninya oleh karena penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel ketika keluar mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bukan tidak banyak tantangan yang mereka alami. Bukan tidak banyak hal yang menakutkan yang mereka alami. Bahkan banyak hal-hal yang mungkin ya menjadi persoalan dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan mereka melewati laut dan padang gurun. Ya, kita tahu bahwa ketika mereka melewati laut, walaupun dari segi kemanusiaan bagaimana cara bisa melewati laut yang begitu luas, tetapi karena tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, mereka bisa melewati. Dan demikian juga di padang gurun, yang mungkin di padang gurun itu ada banyak kekurangan, tidak ada air, ya, bahkan juga panas di sana dan bisa saja ada binatang buas. Mereka juga bisa melewati itu oleh karena penyertaan Tuhan. Bahkan mereka berkelimpahan di sana. Ya, kita tahu bahwa mereka juga mendapatkan mana di sana ketika Tuhan memberikannya kepada mereka. Nah, jadi dalam perjalanan mereka itu, ibu-ibu, mereka berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur waktu itu. Lalu
Ada 3 hari mereka dalam perjalanan, dan apa yang mereka rasakan? Mereka tidak mendapatkan air. Ya, mereka tidak mendapatkan air. Nah, kita tahu bahwa air itu adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Nah, begitu juga ketika sampai mereka di padang gurun, mereka tidak mendapatkan air. Ada 3 hari, mungkin mereka sudah mulai menjerit-jerit, mereka kehausan, hewan-hewan mereka juga kehausan, ya. Lalu mereka sampai di tempat itu adalah tempat Mara. Di tempat itu yang namanya Mara, ada memang air di sana, tapi airnya pahit. Ya, airnya pahit. Sehingga mereka tidak bisa meminum dan tidak bisa menggunakan. Nah, dari sinilah mulai mereka bersungut-sungut, baik di hadapan Musa maupun di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Mereka menyalahi, ya, Musa, kenapa engkau membawa kami di sini yang tidak punya air? Dan saudara, apa yang terjadi? Karena Musa adalah pemimpin yang bertanggung jawab, lalu dia juga berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, engkau yang menolong kami. Dan akhirnya apa yang terjadi kalau kita lihat dari satu perikop ini untuk ayat selanjutnya, dari doa dan seruan Musa itu, akhirnya air yang pahit itu menjadi air yang baik, air yang bagus, air yang manis, dan akhirnya mereka bisa menggunakannya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita renungi dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca ini? Kita boleh mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang mulus, tidak ada yang lancar-lancar saja, tidak ada yang tidak punya persoalan, tidak ada yang tidak punya tantangan. Justru ada banyak tantangan. Tetapi dalam kesulitan itu justru Tuhan mengajari kita untuk tetap setia kepadanya. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi bukan justru kita menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang saya lihat ada orang yang mungkin sebelumnya dia sukses dalam usahanya, tidak ada persoalan. Waduh, luar biasa. Dia setia untuk datang di gereja dan melayani. Tapi setelah ada persoalan sedikit, lalu dia tidak datang ke gereja dan dia tidak memuji Tuhan. Nah, itu orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa apa yang didapatkannya selama ini adalah itu juga kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan melalui kesulitan itu justru Tuhan menguji kita bagaimana kesetiaan kita. Dan seharusnya itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan kita tahu bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami justru ada banyak keajaiban-keajaiban, ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi bukan justru menghancurkan hidup kita ketika kita berada dalam kesulitan. Justru Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi, mengangkat kita lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Nah, itu yang perlu kita lakukan di sana adalah kita tetap setia walaupun dalam kesulitan. Baru yang kedua adalah kalau dalam kesulitan kehidupan kita tidak perlu bersungut-sungut. Apalagi ada orang yang menyalahi Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan ketika dia dalam kesulitan. Bisa saja dia mengatakan, Tuhan tidak ada. Saya sudah berdoa banyak-banyak, apalagi di masa-masa COVID ini. Mungkin semua orang berseru-seru, Tuhan tolong, Tuhan basmilah COVID-19 ini. Tetapi kenapa tidak dan belum berakhir? Dan ada saja orang yang imannya tidak kuat lalu mengatakan, Tuhan itu tidak ada. Buktinya dia tidak mendengar apa yang telah kita doakan selama ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut dan bisa meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hal sedemikian. Tuhan mau supaya kita justru semakin kokoh di dalam Tuhan. Justru semakin kita mendekatkan diri kepadanya, bukan justru
menjauh darinya. Ya. Nah, jadi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak jalan keluar yang akan diberikan Tuhan. Kita lihat tadi dalam persoalan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun atau juga di tempat itu yang namanya Mara, yang katanya tadi bahwa air itu adalah pahit, akhirnya air itu menjadi manis. Artinya bahwa bisa saja persoalan kita begitu pahit, penderitaan begitu pahit, tantangan kita begitu pahit, tapi yakin dan percaya ibu-ibu, itu akan diubah oleh Tuhan. Oleh karena kuasanya itu menjadi hal yang baik, hal yang manis, bahkan bisa membawa sukacita kita. Jadi itu kita tidak boleh putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan ketika kita dalam persoalan. Dan yang terakhir ibu-ibu, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Itu harus kita yakini, harus kita imani. Ya. Jadi kalau kita punya komitmen dan kita punya iman bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, maka kita tidak putus asa dalam menjalani hidup kita. Ya. Kita tidak perlu merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Kalau kita ingat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu ketika sedikit ada persoalan dalam hidup kita, apakah kita mau mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertai kita? Itu hal yang tidak mungkin. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini kita diajari bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Tuhan itu adalah Allah yang menyertai kita. Dan kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Nah, jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi semangat dalam kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan telah memberi waktu yang baik bagi kami untuk melakukan kebaktian, walaupun dengan singkat dalam kebaktian online ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami tengah-tengah dunia ini, sama seperti orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami ada kesulitan, ada tantangan, termasuk tadi yang kami baca itu adalah kekurangan air, atau mereka tidak mendapatkan air. Tetapi Engkau telah menjawab, sehingga air yang pahit sekalipun Engkau jadikan manis. Dan begitulah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak persoalan dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu akan memberikan jalan keluar. Engkau jadikan hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Engkau jadikan hal yang pahit menurut kami, Engkau jadikan menjadi hal yang manis. Dan itu yang menjadi semangat kami dalam menjalani hari kami. Ya Bapa di surga, Hamba berdoa buat seluruh Komisi Perempuan BKP Ceman Bandung, di mana mereka ada. Tuhan berkati mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang tua yang baik dan istri yang baik di tengah-tengah keluarga. Engkau tahu persoalan mereka masing-masing, Tuhan yang campur tangan. Demikian juga Engkau berkati para pengurusnya ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan semangat untuk melakukan pelayanan. Walaupun kami tidak bisa melakukan ibadah tatap muka oleh karena masih merajalelanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa di masa-masa yang akan datang, di bulan-bulan ke depan ini, bahkan di awal tahun nanti, kami boleh melaksanakan ibadah tatap muka oleh karena pertolongan Tuhan.
Kami mohon kiranya COVID-19 ini boleh Tuhan akhiri, oleh karena kami percaya bahwa Engkau lebih berkuasa dari itu semua, sehingga kami boleh bisa beraktivitas dan melakukan pelayanan dan terlebih memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, demikianlah ibadah kita yang boleh kita laksanakan pada sore hari ini. Biarlah menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Salam, Tuhan memberkati.